Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya selalu sehat dan berkah. Amin, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan kajian materi tentang tema tawakal. Kita sering mendengar tentang kata tawakal. Insya Allah Bapak Ustadz akan memberikan pengertian, penjelasan tentang tawakal pada pagi hari ini. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang tema pada pagi hari ini tawakal bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Jamaah semua yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, semoga kita selalu dalam bahagia berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan ngobrol tentang tawakal. Bahasa ini udah sangat familiar. Sering kita dengar, bahkan kita juga sering ngucap, yaitu tawakal. Tawakal itu kalau didefinisikan adalah kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar berusaha secara maksimal. Lalu apa hikmah dari tawakal itu? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa
haqqa tawakkuli. Seandainya kalian itu tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. La razaqakum, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Kama yarzuqut toir, seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghdu khimason, yang ia berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, wataruhu bitonan, dan sore pulang dalam keadaan perut penuh terisi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa seandainya kita memasrahkan semua urusan kita kepada Allah, tapi dengan catatan kita udah usaha maksimal. Tadi ini kan Allah akan memberikan rizki kepada orang yang tawakal itu seperti Allah memberi seekor burung. Tapi burung itu tidak mandek, tidak diem di sangkarnya atau di itunya. Tapi ia pergi taghdu. Pada saat pagi burung itu pergi keluar. Artinya ikhtiar nyari rizki. Lah kita juga sama, kewajiban kita ini hanya ikhtiar, usaha. Kita berikhtiar punya anak saleh, kita sekolahkan, kita suruh ngaji, kita didik sekuat tenaga kita. Setelah itu tawakal, pasrah kepada Allah. Kalau bahasa kita, ya Allah, anak ini titipanmu, saya sudah laksanakan tugas dengan sekuat saya didik, saya ajarkan akhlak, saya suruh ngaji, setelah itu pasrah kepada Allah. Sama dalam urusan rezeki juga begitu. Kita diwajibkan untuk usaha ikhtiar semampu dan sekuat kita. Setelah itu kita usaha sudah berangkat pagi, misalnya yang karyawan pulang sore, yang dagang juga udah sebaik mungkin dagang. Setelah itu haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya pasrah kepada Allah. Dan tidak bisa, saya mah kalau Allah ngasih juga ngasih, rebahan aja di rumah. Loh. Makom kita, kelas kita itu tidak seperti itu. Makom atau kelas kita ini masih makom asbab. Makos asbab itu ada sebab akibat. Akibat kita makan yo. Nah, akibat kita kerja ya insya Allah ada gaji. Akibat kita dagang insya Allah ya ada untung. Lah kok rebahan aja di rumah, siapa yang ngasih? Dalam satu riwayat, sahabat Umar Ibnul Khattab pernah lewat di masjid. Ngelihat anak atau bukan, orang yang masih muda, masih usia produktif, usia kerja. Lah orang itu wiridan di masjid, entah mungkin sholat duha, baca waqiah, baca macam-macam lah, semua dijalani. Begitu siang sahabat Umar lewat, pemuda itu masih ada. Sore sahabat Umar lewat, pemuda itu masih ada. Kemudian ditanya, Mas ngapain? Doa Pak, minta rezeki. Dapat? Ya belum. Ya, siapa yang ngasih, yang dia di masjid mulu. Lah kalau ada pengajian mak-mak insya Allah jatah ada ya. Kemudian sahabat Umar itu orang langsung ditarik keluar. Pagi memang kamu berdoa pada Allah minta rezeki, tapi siang keluar. Sana ke pasar, sana kemana, cari usaha. Artinya sahabat Umar mengajarkan ini ikhtiar setelah tawakal setelah ikhtiar. Jadi tidak langsung pasrah tawakal, enggak, ikhtiar dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu, silakan Pak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Masih semangat ya ibu-ibu ya.
Harus semangat. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya tentang tema tawakal pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Insya Allah Bapak Ustadz akan langsung untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Munirah dari Bekasi, Pak Ustadz. Saya ingin bertanya, apa pentingnya tawakal bagi kita umat manusia, Pak Ustadz? Sekian dan terima kasih. Iya, nanti akan dijawab langsung. Silahkan ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi dari Bekasi Utara. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bolehkah kita tawakal tanpa ikhtiar? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Pertanyaan pertama, apa guna atau manfaatnya tawakal buat kita? Tawakal ini sebagai bentuk penyandaran diri kita kepada Allah. Di saat kita ikhtiar sudah maksimal, kalau kita ada penyandaran diri kepada Allah, kalau berhasil, insya Allah enggak nyombong. Tapi kalau gagal, enggak putus asa. Itu manfaatnya tawakal. Banyak di antara kita ini ketika berhasil melakukan sesuatu, seakan-akan bahwa keberhasilannya itu 100% adalah hasilnya dia. Enggak ada campur tangan orang lain, apalagi enggak ada campur tangan Allah. Seperti Qarun, kenal Qarun Bu? Kenalnya di mana? Kenalannya di mana kok kenal? Tahu ya? Sering dengar bahkan dari guru-guru kita. Qarun ini orang kaya fenomenal. Di puncak kekayaannya ketika ia mungkin diliput sama wartawan. Tahu wartawan apa? Sinpo TV udah ada belum ya zaman Qarun ya? Belum ya? Umpama diliput diwawancara sama Sinpo. Gimana Pak Qarun ini usahanya gimana? Oh, ini adalah murni hasil usaha saya. Dia sama sekali tidak melibatkan orang lain, bahkan Allah sebagai Tuhannya dinafikan. Ini Qarun. Nah itu jangan sampai kita terjadi seperti itu. Ini kalau tawakal ada dalam diri kita, insya Allah kesombongan akan jauh ketika berhasil. Atau sebaliknya, gak gampang putus asa ketika gagal. Kemudian boleh nggak kita tawakal tapi nggak ikhtiar? Kalau kelas-kelas kayak kita belum. Kalau kelasnya orang-orang tertentu boleh. Bukan boleh, memang dia makom yakinnya udah yakin banget bahwa semua yang ada di muka bumi ini rezekinya dijamin oleh Allah. Tapi yang kelasnya yakin. Seperti kasus misalnya contoh Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau itu pernah nguji, bisa nggak saya hanya tawakal tanpa ikhtiar. Dia masuk ke dalam gua, yang gua itu kayaknya nggak pernah dilewati orang. Kalau memang Allah itu memberi rezeki kepada semua makhluknya, biar saya ngumpet di dalam gua, nanti juga ada yang ngantar makan. Tapi dia yakin, ya bener Bu, ada burung yang masuk bawa buah-buahan, dijatuhkan di depannya. Dia masih ngomong, kalau buah ini masih di depan saya berarti belum rezeki saya. Tapi nanti kalau udah masuk ke mulut saya baru rezeki saya. Ya bener, namanya burung, lihat itu kayaknya mungkin mulutnya tuh kayak sarang burung dimasukin itu. Tapi itu tawakalnya tingkat tinggi. Tapi kalau kayak kita nggak bisa. Kalau kita ngumpet di kamar mati beneran. Wong masih ada iya apa enggak, masih ada begitu. Maka kalau kelas-kelas kayak kita harus ikhtiar dan tawakal. Satu contoh lagi. Ketika Rasulullah dalam satu majelis ada sahabat yang buru-buru langsung masuk. Kemudian sahabat itu ditanya,
kamu kesini jalan kaki apa bawa kendaraan? Bawa kendaraan ya Rasul. Bawa motor. Ya belum ada zaman dulu motor. Pokoknya bawa kendaraan. Terus kendaraannya ya udah saya taruh di luar aja. Enggak diikat, enggak. Nah, terus kenapa enggak diikat? Saya tawakal. Itu orang dinasihatin Rasulullah, kamu keluar dulu, kendaraanmu kamu ikat, kamu amankan baru masuk ngaji. Ikhtiar dulu, diikat, diamankan baru tinggal ngaji. Sama kayak kita, jangan wah tawakal saya mah masuk ke masjid, motor kunci masih ngegantung di situ. Kalau ditanya Bu, kok nggak di kuncinya nggak? Oh saya tawakal. Sedekah sama maling. Sedekah, tawakal itu enggak begitu. Tawakal itu ikhtiar dulu maksimal. Mau berangkat rumah dikunci. Setelah itu saya pasrahkan ya Allah. Kalau memang kok kejadian memang ketentuan Allah saat itu ada harta kita yang dibutuhkan orang lain. Ya. Tawakal itu seperti itu. Tidak bisa kita langsung wes pokoknya saya pasrah dengan Allah. Nggak usah kerja lah, nggak usah. Ya lapar beneran. Ya. Jadi tawakal harus didahului dengan ikhtiar. Wallahu a'lam bisa. Baiklah kita jeda dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema tawakal pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, di penghujung perjumpaan kita pagi ini dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat yang kedua disambung dengan ayat yang ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alahu Allahu likulli syai'in qadra. Wa man, dan siapapun yattaqillaha yang bertakwa kepada Allah. Takwa menjalani perintah, menjauhi larangan. Yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan menjadikan untuk orang yang bertakwa tersebut makhraja, solusi dari setiap permasalahan kehidupan yang dijalaninya. Dengan syarat tadi, yattaqillah, orang yang benar-benar takwa. Bukan takwa hanya sekedar di bajunya, bukan takwa sekedar di identitasnya, tapi dalam hatinya benar-benar ada takwa. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki dari cara yang tidak ia duga. Asal butuh ada. Tapi kalau enggak butuh, enggak ada. Oh, enggak butuh, buat apaan? Nyempit-nyempitin tempat ya? Ya, taruh di rumah, ganjel, dibawa ngaji berat. Apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya orang yang bertakwa itu cukup. Cukup itu kan relatif ya. Dan ini yang paling enak itu loh. Mau bangun rumah duitnya, oh beli kendaraan baru duitnya, seminggu umroh 2 kali. Lah rumahnya samping Ka'bah. Ayo ngasal ngaji, ada kotak amal lewat, mau ngisi cukup. Yang enak kan cukup ya. Wa yarzuquhu
min haitsu la yahtasib. Allah akan mencukupkan, memberikan rizki kepada orang itu dengan cara yang ia sendiri bingung. Dan memang Bu, urusan rezeki itu kadang bukan kayak hitungan matematika, 1 tambah 1 2, enggak. Bisa jadi 1 tambah 1 11. Lah, ibu kalau mikir hitungan matematika, misalnya ibu suami punya gaji sekian, ibu hitung aja. Untuk kebutuhan, untuk ini kurang kalau hitungannya, tapi ternyata ya entah gali lubang tutup lubang gimana caranya ya yang penting wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang pasrah kepada Allah maka akan dicukupkan oleh Allah. Pasrah. Orang-orang yang pasrah ini bukan hanya mainan mulut, tapi mainan ini dan ini. Kadang ada yang mulutnya saya mah pasrah, tapi ininya deg-degan mulu. Deg-deg asal bunyi suara token nih deg-degan ininya. Padahal itu bisa jadi suara token punya tetangga loh. Asal ada yang punya kreditan Mang Asep, Mang Tatang yang harian cuma 3.000. Loh, nggak pernah ngerasain. Itu asal assalamualaikum deg-degan. Iya, itu bukan tawakal, itu bukan mainan ini, tapi ini dan ini. Yang merasakan adalah yang mengalami. Orang yang sebenar-benarnya tawakal fahuwa hasbuh, Allah yang akan nyukupi. Ya kita udah jalani kehidupan ini kan bukan baru ini kan ya. Udah ada yang 50 tahun nih ya. Ada, saya bilang ada. Ada yang baru 16 ya. Kau kebalik ya 61. Oh, salah nyebut. Kita pun udah merasakan, udah tahu proses perjalanan hidup kita ini. Innallaha balighu amrih. Allah yang menyampaikan itu semua. Qad ja'alahu Allahu likulli syai'in qadra. Allah sungguh telah menjadikan sesuatu itu sesuai ukurannya. Rizki kita ukurannya udah ditaker oleh Allah. Kalau memang ukurannya segini, biar dibela-belain pontang-panting ya tetap. Makanya ikhtiar, setelah itu tawakal. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.